Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Petrus 1 ayat 17-21 jarang dibahas memang. Petrus menuliskan sesuatu yang agak kurang enak. Di ayat 17 tadi dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau di Perjanjian Baru kata Bapa, Aba, itu selalu diasosiasikan dengan kasih Allah. Ya kan? Kalau kita bicara Aba, Bapa, kita selalu mengasosiasikannya dengan Allah yang penuh kasih. Tapi Petrus menulis kepada jemaat mula-mula, kalau kamu menyebut Dia Aba, kalau kamu menyebut Dia Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa? Karena Bapa ini tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu tahu yang paling ditakuti oleh pengacara di pengadilan adalah hakim yang tidak memandang muka. Hakim yang tidak bisa dibeli. Dan Petrus menulis kepada jemaat mula-mula. Ini menarik sekali karena di perikop sebelumnya dia menguatkan mereka. Mereka dalam aniaya jemaat mula-mula waktu itu. Dia menguatkan mereka, pengharapan kita itu hidup. Yesus itu hidup. Tapi kemudian mulai dari ayat 17 ini dia bicara sesuatu yang berbeda sama sekali. Kalau kamu panggil Dia Bapa, ingat, Dia menghakimi tanpa memandang muka. Dan karena itu, harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini juga frase yang penting. Selama kamu menumpang di dunia ini. Kita di dunia ini hanya numpang, teman-teman. Numpang itu artinya apa? Artinya bukan tempat asli. Tapi saya kira orang Jogja sangat paham arti kata menumpang. Karena Jogja adalah provinsi yang unik sekali di mana kita bisa ketemu orang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai Talaut itu ada Indomie seleraku. Petrus mengatakan, kalau kita panggil Dia Bapa, kita harus takut karena dua hal. Dia menghakimi dengan tidak memandang muka, dan yang kedua, kita ini hanya menumpang di dunia ini. Karena kita hanya menumpang di dunia ini, maka kita gak perlu terlalu sayang dengan dunia ini. Betul gak? Kalau kita mau pulang lagi ke kampung kita, jangan terlalu sayang dengan Jogja, karena kita akan pulang. Ketika kita hidup di dunia ini, teman-teman, Petrus bilang, jangan mencintai dunia ini. Dunia kita cuma menumpang. Setelah selesai kita menumpang di dunia ini, selesai kita di Jogja, kalau teman-teman yang kuliah di Jogja, pulang ke Kupang, pulang ke Sabang, pulang ke mana lagi? Pulang ke Nias, mana ya kampung-kampungnya ya? Pulang ke Papua, dunia nyatanya di sana. Di Jogja bisa asik, senang, punya banyak teman, jadi ketua senat. Tapi nanti dunia nyatanya tuh ketika pulang, apa yang menunggu di sana? Nah itu. Petrus bilang, kalau kamu panggil Dia Bapa yang menghakimi. Dan kamu akan pulang kepadanya setelah selesai menumpang di dunia ini. Yang menentukan bagi kamu adalah ketika kamu pulang kepada Bapa yang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya dengan tidak memandang muka. Dan itu selama kita menumpang di dunia ini, kita harus perhatikan kelakuan kita.
Karena kita akan pulang kepada Bapa. Petrus bilang, kamu ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas. Kamu hidup menumpang di dunia ini, yang sekarang ini diberkati oleh Tuhan atau apapun, itu karena Bapa di surga bayar untuk kamu bisa hidup. Dan bayarnya dengan apa? Bayarnya bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah. Darah yang mahal, darah Kristus. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah itu. Karena itu, make it worth it. Hidupmu di dunia yang sementara ini, make it worth it. Jangan sia-siakan, karena kamu hanya menumpang dan penumpanganmu di dunia ini dibayar oleh darah anak domba. Karena itu Petrus bilang, takut. Takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi saya bilang apa? Ketika pulang dari perantauan, itu yang menentukan keberhasilanmu. Kita juga sama. Ketika pulang kepada Bapa, itu yang menentukan. Kita akan bilang apa sama Bapa yang telah membayar hidup kita dengan darah yang mahal itu. Khotbahnya bisa selesai di sini. Bapak Ibu, teman-teman. Renungkan. Apakah engkau sadar bahwa hidupmu sekarang ini adalah hidup yang dibayar dengan darah yang mahal? Pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah engkau sadar bahwa engkau hidupmu di dunia ini hanya sementara, hanya menumpang, hanya merantau? Lalu yang ketiga, apakah engkau sadar bahwa Allah adalah Bapa yang menghakimi setiap orang tanpa memandang muka? Dengan 3 pertanyaan ini aja, Bapak Ibu, kita udah bisa altar call. Maju ke depan, nangis-nangis. Karena banyak orang Kristen lupa 3 hal dasar ini. Ini adalah 3 hal yang penting sekali. Dia Aba, dia Bapa, tapi dia adil dan dia akan menghakimi setiap orang. Anugerahnya luar biasa bagi kita. Tapi di dunia ini kita hanya sementara. This world is not my home, katanya. Dunia ini bukan rumah kita hanya lewat aja. Dan kita bisa hidup bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus mati bagi kita. Apa artinya Yesus mati bagi kita? Teman-teman, coba lihat sini. Apa artinya Yesus mati bagimu? Teman-teman percaya Yesus mati di kayu salib untuk teman-teman? Cerita kematian Yesus, Jumat Agung dan Paskah, itu artinya apa sih sebenarnya? Ada kesalahpahaman yang bahaya sekali. Ketika kita memandang itu sebagai anugerah, memang itu anugerah. Anugerah itu dari bahasa Sanskerta. Anugerah. Karena itu kalau ke India, teman-teman India juga bilang anugerah. Untuk kasih karunia, anugerah. Kalau kita memandang dia sebagai anugerah, oke. Tapi apa artinya anugerah ini? Teman-teman, Yesus mati di kayu salib itu artinya Allah sangat mengasihi kita. Itu yang harus ditaruh di otak kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, Yesus mati di kayu salib. Ini penting untuk memahami karena banyak orang pikir Yesus mati di kayu salib artinya Allah itu gampangan. Gampang banget dapat keselamatannya. Percaya Yesus aja selamat. Itu salah paham yang fatal sekali. Yesus mati di kayu salib bukan artinya Allah itu lemah. Ya udahlah, aku ngalah aja lah, kasih anakku aja yang mati. Banyak orang berpikir seperti itu sebenarnya. Tanpa sadar banyak orang berpikir seperti itu. Yesus mati di kayu salib bukan artinya Allah lemah. Yesus mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, itu menunjukkan satu hal. Allah terlalu sayang. Teman-teman pernah nonton film Chronicles of Narnia? Dari novelnya C.S. Lewis.
The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ingat, tokoh utamanya ada 4 anak. 4 anak yang mereka masuk ke lemari baju. Lucy, Edmund, Susan, Peter. Mereka masuk ke lemari baju, tiba-tiba lemari bajunya ada pintu di belakangnya, dibuka, mereka masuk ke dunia Narnia. Dan C.S. Lewis ini seorang teolog, lulusan Oxford. Dia juga sastrawan. Dan dia menulis Chronicles of Narnia untuk menggambarkan sebenarnya tentang kekristenan. Nah di Chronicles of Narnia yang pertama, ketika Lucy, Edmund, Susan, dan Peter masuk ke dunia Narnia, mereka ketemu dengan tokoh berang-berang. Ingat, Mr. and Mrs. Beaver. Dan kemudian Bapak dan Ibu berang-berang ini membawa mereka untuk bertemu dengan Aslan. Mr. Beaver bilang, kita akan ketemu Aslan. Lalu Lucy tanya, is he a man? Aslan itu manusia enggak? Mr. Beaver bilang, oh enggak, dia bukan manusia. Dia raja hutan. Dan dia penguasa seantero alam katanya. Aslan itu singa yang agung, kata Mr. Beaver. Lalu Susan nanya, oh aku pikir dia manusia. Lalu ada pertanyaan, Susan dan Lucy bertanya, is he safe? Safe itu maksudnya dia jinak enggak? Kan singa yang besar. Susan sama Lucy nanya, dia jinak enggak? Lalu Mr. Beaver bilang, gak ada satu makhluk pun yang bisa berdiri di depan Aslan tanpa lututnya gemetar. Lucy jadi takut. Kalau gitu dia gak jinak. Aslan oleh C.S. Lewis adalah gambaran singa Yehuda. The Lion of Judah, singa Yehuda. Digambarkan Aslan itu aumannya menggetarkan seluruh bumi. Dan Mr. Beaver bilang, gak ada orang yang bisa bertahan tanpa ketakutan di depan Aslan. Dan Lucy dan Susan jadi khawatir. Wah, dia bukan singa yang jinak kalau begitu. Apakah kita akan aman? Tapi Mr. Beaver bilang, Aslan itu gak jinak. Tapi dia baik. Teman-teman. Orang Kristen sering salah paham. God is not safe. God is good. Tuhan itu enggak jinak. Tuhan itu enggak lemah. Allah kita itu enggak lemah. Allah kita itu bukan jinak. Bukan singa yang udah jinak. Bukan. Dia tetap singa Yehuda yang dahsyat kekuatannya. Dia tetap Allah alam semesta ini. Halik semesta alam yang dahsyat. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di depannya tanpa gemetar ketakutan. God is not safe. God is good. Tapi kenapa kita bisa aman di depan Allah ini? Karena dia baik. Karena dia mengasihi kita. Fakta bahwa kita enggak mati semua di depan Allah. Bukan karena dia lemah. Tapi karena dia baik. Jangan salah pahami kebaikan Allah sebagai kelemahannya. Allah enggak jinak, teman-teman. Kita perlu merenungkan kata-kata Petrus tadi. Kalau kita panggil dia Aba Bapa, kita harus tahu dia menghakimi dengan tanpa memandang muka. Kita nggak bisa main-main di depan dia. Kenal orang ini? Itu Martin Luther. Martin Luther ketika dia memprotes Katolik Roma, dia menulis katekismnya, dan dia bilang begini, we should fear, love, and trust God above all things. Tahu Martin Luther dalilnya apa? 3 dalil Martin Luther. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kan? Hanya kasih karunia, hanya iman, hanya firman Allah. Dan dia mengatakan dalam katekismnya, kita harus takut, mencintai, dan mempercayai Allah. Iman Kristen adalah takut akan Allah, mengasihi Allah, mempercayai Allah di atas segalanya. Ini penting untuk direnungkan, ini penting untuk dicatat. Teman-teman. Kenapa? Karena 3 hal ini gak boleh dikurangi. Gak boleh hanya satu aja.
Kalau kita hanya fear, kalau kita hanya takut, kita akan hidup dalam kengerian setiap saat. Kita, teman-teman, harus takut akan Allah. Tapi tidak hanya takut. Kita juga mencintai Dia. Kenapa mencintai Dia? Karena Dia mencintai kita. Yang membuat kita dalam ketakutan kepada Allah tidak menjadi orang-orang yang sengsara adalah Dia yang Maha Kuasa itu menyayangi kita. Menyayangi kita sedemikian rupa sampai anaknya mati di kayu salib untuk kita. Fear God, love God. Takut akan Allah, mencintai Allah. Tapi bukan hanya itu. Kita juga harus trust God. Percaya. Percaya firman-Nya. Apa yang Allah katakan itu benar. Apa yang Allah katakan itu akan terjadi. Apa yang Allah katakan itu tidak bohong. Dia tidak ingkar janji. Takut akan Allah, mencintai Allah, percaya kepada Allah. Percaya kepada janjinya. Bagaimana dengan kenyataan hidup, Pak? Orang Kristen masih bisa sakit. Orang Kristen masih bisa tertindas. Orang Kristen masih bisa teraniaya. Teman-teman, kalau hari ini engkau mengeluh untuk soal penghidupanmu hari ini, baca lagi 1 Petrus tadi. Petrus menulis surat kepada jemaat gereja mula-mula yang sedang berada di bawah aniaya kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma itu adalah kekaisaran adidaya di masa itu. Dan orang Kristen waktu itu dianiaya secara masif. Mereka nggak bisa muncul di permukaan. Mereka gali gua-gua, tinggal di dalam gua-gua di bawah tanah supaya tidak ditangkap. Mereka bikin simbol-simbol. Kenapa ada simbol ikan di dalam gereja? Itu sebenarnya lambang untuk menyamarkan kekristenan. Dan di zaman itu kalau mau jadi anggota gereja, datang ke gereja, disambut asar, lalu langsung jadi anggota gereja. Enggak, dulu enggak gitu. Misalnya ada yang tertarik, saya tertarik dengan kekristenan. Ditugaskan dulu satu orang aja untuk temenin dia. Selama berbulan-bulan dipastikan bahwa dia mau jadi Kristen benar-benar, bukan mata-mata. Butuh 3 tahun untuk kemudian dia diterima dan dibaptis. Karena kalau udah jadi Kristen artinya siap mati. Udah masuk dalam ibadah seperti ini, dia nggak boleh mata-mata. Kalau dia mata-mata mati kita semua. Gereja mula-mula hidup seperti itu. Dan Petrus menulis surat ini kepada mereka. Dan Petrus bilang, takutlah akan Allah, percayalah akan Allah, berharaplah akan Allah. Pengharapan kita teman-teman, janji yang paling kita pegang teguh, itu bukan untuk di dunia ini. Banyak hamba Tuhan menghina firman Tuhan. Dengan mengajarkan janji yang kita harus pegang itu, kita harus tuntut Tuhan untuk janjinya sekarang. Saya harus kaya sekarang, baru saya percaya sama Tuhan. Saya harus sembuh sekarang, baru saya percaya sama Tuhan. Saya harus dapat jodoh sekarang, baru saya percaya sama Tuhan. Tuhan bisa berikan itu semua. Tapi janji yang kita harus pegang teguh adalah janji setelah hidup ini. Kenapa? Karena dunia ini bukan rumah kita. Kita cuma menumpang di dunia ini. Dan kita akan pulang kepada Bapa yang menghakimi setiap orang. Karena itu percaya kepada Tuhan untuk janji itu. Tapi ya gimana ya Pak, siapa yang suka menderita? Gak ada yang suka menderita. Siapa bilang saya suruh kita semua menderita? Saya gak bilang ayo menderita semuanya, bukan. Saya bilang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, percaya Tuhan, akan menghasilkan orang-orang seperti apa? Coba mikir teman-teman. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, melakukan nasihat yang firman Tuhan ajarkan, kita nggak akan jadi pemalas kan, ya kan? Ketika kuliah, IPK kita nggak nasakom, nasib 1 koma. IP kita akan terbaik, kenapa? Karena kita takut akan Tuhan, kita percaya akan Tuhan, kita mencintai Tuhan. Ketika kita berbisnis, kita nggak akan curang. Ketika kita bekerja jadi karyawan, kita nggak akan pencuri tulang. Nah, kita kembali ke Martin Luther. Teman-teman, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mempercayai Tuhan. Jadi mahasiswa kita akan excellent. Jadi karyawan akan excellent. Jadi apapun akan excellent.
Jadi politikus kita akan excellent. Di bidang apapun Tuhan taruh kita. 3 ini. Fear God, love God, trust God. Apapun. Kalau kita lakukan itu teman-teman, kita nggak mungkin melarat. Kita nggak mungkin miskin. Kita nggak mungkin terbelakang. Nggak mungkin. Ada sebuah buku antropologi yang terkenal sekali jadi buku wajib mahasiswa antropologi. Etika Protestan dan Kapitalisme. Max Weber. Max Weber membuat penelitian di antara orang Protestan di Jerman. Dan Max Weber menemukan bahwa kapitalisme, ekonomi Jerman menjadi maju karena orang-orang Protestan mengamalkan protestantisme mereka. Karena orang Jerman itu Protestan semua, maka Jerman maju ekonominya. Kenapa? Karena orang Kristen Protestan Jerman percaya predestinasi. Predestinasi itu adalah begini, kita semua dipilih Tuhan sejak semula untuk menjadi anak Tuhan. Bukti bahwa kita dipilih Tuhan sejak semula adalah kita diberkati Tuhan. Kalau enggak diberkati, miskin berarti kita tidak dipilih Tuhan. Makanya orang Kristen Jerman bekerja keras supaya menunjukkan bahwa mereka dipilih Tuhan. Sehingga Jerman menjadi negara yang maju sekali. Keren sekali. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya numpang di dunia ini. Tapi selama numpang di dunia ini, kita takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mempercayai Tuhan. Sehingga tidak ada seorang percaya pun yang hidupnya susah karena alasan duniawi. Alasan duniawi saya bilang. Kalau kita ditindas secara tidak adil, sudahlah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana orang Kristen di masa itu hidupnya seperti apa. Sebelum ke situ, saya perkenalkan satu orang lagi. Teman-teman tahu orang ini? Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards bilang begini, we need joy and gladness, but to be true to the scriptures, we also need fear. Kita perlu sukacita ketika mengikuti Tuhan. Tapi supaya kita setia pada firman Tuhan, kita perlu rasa takut. Jonathan Edwards khotbahnya sangat terkenal. Sinners in the hands of an angry God. Coba teman-teman googling nanti. Orang berdosa di tangan Allah yang penuh murka. Khotbahnya sebenarnya tentang kasih karunia. Tapi dia mengatakan, tahu diri dong. Allah itu enggak lemah. Allah itu enggak lembek. Allah itu enggak jinak. Allah itu almighty. Maha kuasa. Karena itu jangan lupa takut akan Allah. Orang Kristen mula-mula, di gereja mula-mula, mereka begitu menghidupi firman Tuhan, mereka begitu menghidupi takut akan Allah, mencintai Tuhan, percaya Tuhan, sehingga seorang kaisar Roma, Marcus Aurelius, pernah dengar? Marcus Aurelius itu kalau nonton film Gladiator, Russell Crowe, itu kaisarnya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius suatu kali dia bilang, see how they love one another. Sometimes I think the world stands by reason of the prayers of the Christians. Marcus Aurelius bilang, lihat tuh orang Kristen tuh. Mereka saling mengasihinya begitu dahsyatnya sampai kadang-kadang aku pikir dunia bisa ada ini sekarang ini karena orang Kristen. Karena doa-doa orang Kristen. Marcus Aurelius adalah salah satu kaisar yang sangat kejam menganiaya orang Kristen. Tapi dia sendiri bilang, orang-orang ini luar biasa. Teman-teman, kalau kita takut akan Allah, mencintai Tuhan, percaya Tuhan, yang menganiaya kita pun akan mengakui. Mungkin kita diejek-ejek, rohani banget sih. Kalau dibilang rohani banget hanya karena kita pegang Alkitab, jangan GR dulu. Kalau dibilang rohani banget karena kejujuran kita, kalau dibilang rohani banget karena kebaikan hati kita, nah itu. Nah teman-teman tahu kenapa orang Kristen dianiaya oleh Roma? Salah satu penyebab kenapa Marcus Aurelius, meskipun dia tahu orang Kristen seperti itu, dia harus aniaya mereka. Kenapa Roma mau menyingkirkan orang Kristen dari kekaisaran Roma? Di masa itu, di masa gereja mula-mula, orang percaya itu benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengamalkan firman Tuhan dengan setia. Dan orang Kristen
Salah satu nilai utama kekristenan adalah kejujuran. Di masa itu belum ada bank, perbankan belum ada. Orang kaya yang punya duit mempercayakan uangnya kepada pemutar uang namanya. Seperti manajer investasi zaman sekarang. Nah, di zaman Roma itu orang-orang kaya mencari manajer investasi untuk mengelola uang mereka. Kalau kita cari manajer investasi, kita cari manajer investasi yang seperti apa? Yang bisa bawa profit dan yang jujur. Bukan hanya pintar tapi jujur. Iya kan? Ada manajer investasi yang hanya keruk uang kita aja, keuntungannya sedikit. Nah, karena itu kalau cari manajer investasi, cari yang jujur. Dan di masa itu, yang dikenal jujur, ada satu kelompok orang yang dikenal pasti jujur. Siapa mereka? Orang Kristen. Orang Kristen pasti jujur. Sehingga akhirnya, kalau ketemu manajer investasi, 2 orang yang ngelamar dan satu Kristen satu enggak, dipilihnya yang Kristen. Karena yang Kristen ini pasti jujur. Dan terjadilah, teman-teman, tanpa sengaja, uang orang-orang kaya, sebagian besar ada di tangan siapa? Orang Kristen. Bayangkan uang Indonesia di tangan satu kelompok. Nah, ketika Roma menyadari orang mencari manajer investasi Kristen, ini bahaya sekali buat kekaisaran. Tapi nggak bisa apa-apa kan? Masa dibunuh karena jujur? Masa disuruh basmi karena mereka jujur? Nggak bisa. Maka dicarilah alasannya untuk menghancurkan kekristenan. Dibilang mereka yang membakar kota Roma. Alasannya nggak ada yang benar. Alasannya fitnah semua. Tapi teman-teman tahu kenapa? Karena mereka takut akan Allah, mengasihi Allah, percaya kepada Allah. Hasilnya mereka begitu kuatnya sehingga harus dianiaya. Mereka begitu benarnya sehingga hanya bisa dibunuh. Difitnah juga nggak bisa, saking benarnya, bunuh aja mereka. Dia saking baiknya, kejahatan kita jadi ketahuan semua. Orang Kristen di masa itu seperti itu. Saking baiknya, yang nggak baik jadi kelihatan semua. Saking lurusnya, yang bengkok-bengkok jadi ketahuan semua. Karena itu yang lurus ini harus disingkirkan. Teman-teman, itu gereja mula-mula. Dan itu yang Petrus bilang, takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita akan menghasilkan buah. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan menghasilkan buah. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan menghasilkan buah. Karena itu, tahun ini tahun pemulihan bagi kita. The year of restoring the ruins. Dari reruntuhan kita mau bangkit lagi. Reruntuhan apa? Reruntuhan iman, teman-teman. Ini bukan soal bangunan, ini bukan soal nominal angka uang atau apa, bukan. Ini soal kepercayaan kita kepada Tuhan. Rasa takut kita akan Tuhan, cinta kita akan Tuhan. Tuhan kita seperti ini. God is almighty and also loving. Tuhan itu maha kuasa, tapi maha pengampun dan penyayang, penuh rahmat. God is almighty and also loving. God is loving but almighty. Tuhan itu penuh kasih dan sayang, tapi dia juga Bapa yang menghakimi tanpa memandang muka. Karena itu, we can never take God for granted. Kita nggak bisa gampangin Tuhan. Kita nggak boleh gampangin keselamatan. Kita nggak boleh gampangin anugerah. Never take God for granted, teman-teman. Kalau hari ini kita bisa ibadah sekarang ini, bisa nyanyi I surrender all. Ketika nyanyi I surrender all, teman-teman mikir apa? Kita memang hanya bisa surrender. Kok Tuhan tiba-tiba berubah pikiran? Enggak jadi. Darah Yesus enggak berlaku lagi. Kita bisa bilang apa? Dia Almighty God kok. Karena itu jangan gampangin kasih Tuhan. We fear God. We love God. We trust God above all things. Kekristenan bagi kita adalah takut, cinta, percaya. Di atas segalanya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang kami terima oleh pengorbanan Yesus. Bukan dengan barang fana kami telah ditebus, tapi dengan darah yang mahal. Karena itu kami mau mengingat darah yang mahal itu. Dan kami mau takut akan Allah yang menghakimi tanpa memandang muka. Dan kami mau mencintai Allah yang telah begitu mencintai kami. Dan kami mau mempercayai firman-Mu, janji-janji-Mu selama kami hidup di dunia. Selama kami hidup yang sementara ini di dunia. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus bicara di hati setiap kami. Sehingga kami senantiasa ingat untuk takut akan Allah, mengasihi Allah, dan percaya kepadamu di atas segalanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin